Yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah dijual kepada pihak ketiga terus ilegal, apa dampaknya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin hari, makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Alhamdulillah 2026 DC dari pihak ketiga siap dihapuskan. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, sebelumnya saya update dulu ya untuk informasi tentang data dijual. Karena ini ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa karena data kita dijual itulah kita tidak bisa lagi minjam kemana-mana. Nah, berikut informasinya teman-teman ya. Benar, ada data itu dijual. Makanya kadang nama kita jelek di BI, padahal cuma call 1 atau baru 1 kali pinjol galbay. Ketika kita ajukan pinjaman di tempat lain tidak bisa sama sekali, baik itu pengajuan motor, kendaraan lain ataupun PTN tidak akun, meski udah karyawan PT, rumah sendiri, itu karena data kita sudah dijual. Nah, ini salah kaprah untuk yang terutama call 1 yang namanya jelek. Kategori call 1 itu baik teman-teman ya. Yang jelek itu mulai dari kategori 3 sampai ke 5. Jadi harap hati-hati sekali untuk membaca setiap komentar karena belum tentu mereka yang berkomentar itu paham tentang dunia perbankan. Nah, ini apakah benar atau tidak? Karena banyak sekali orang yang berspekulasi salah. Saya khawatirnya bagi kalian yang awam tentang dunia perbankan seperti ini, nantinya kalian salah jalan. Nah, menurut saya sendiri ya, untuk data dijual itu kenyataannya benar ada. Memang data kita dijual. Contohnya seperti uang tunai yang mana data kita tuh dijual kepada PT Longan yang selalu menagih. Nah, itu salah satu contohnya. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui saat ini ya, data kita dijual itu tidak mempengaruhi pinjaman kita. Misalnya kita mau pinjam ke bank ataupun pinjam ke yang lainnya. Kalau yang mempengaruhi itu adalah slik OJK. Jadi kalau seandainya hutang kita itu dijual kepada orang terus distrik OJK sudah tidak ada, walaupun di riwayat perbankannya itu masih ada, itu tergantung balik lagi kepada perbankannya masih mau ngasih kita pinjaman atau tidak. Kemudian lagi, kalau seandainya pinjol A menjual data kita kepada perusahaan B, kita bisa lihat perusahaan B ini legal atau ilegal. Kalau sudah ilegal, sudah otomatis tidak ada lagi hutang kita. Jelas ya, ilegal itu sudah tidak ada lagi undang-undangnya, tidak jelas organisasinya, dan tidak tercatat di pemerintah. Otomatis segala hutang kita di sana akan hilang. Kalau dia legal, kemungkinan besar kita akan tetap ditagih, dan kemungkinan besar itu hutangnya masih akan ada dalam slik OJK. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah dijual kepada pihak ketiga terus ilegal, apa dampaknya Mbak? Kan itu menjadi pertanyaan kan. Dampaknya adalah kemungkinan besar data kalian bisa dipergunakan nanti untuk mereka, salah satunya pembobolan akun ataupun penggunaan data kalian untuk ya seperti partai-partai gitulah teman-teman ya, mencari massa. Tetapi kejadian seperti ini belum terlalu banyak di Indonesia terkecuali untuk pembobolan akun. Nah, kalau pembobolan akun sendiri kan sudah tahu kan antisipasinya. Kalian bisa dengan cara mengganti rekening kalian. Kemudian kalian harus ingat-ingat rekening kan ada di mana saja. Seandainya kalian menemukan data kalian terbuka di rekening A, tapi kalian tidak pernah buka di rekening A ini, kalian bisa konfirmasi ke bank A-nya, kemudian kalian minta tutup. Itu bisa. Itu sih yang paling banyak untuk data-data dijual, setahu saya teman-teman ya. Jadi tidak usah terlalu dipusingkan. Yang penting kalian pahami saja keuangan kalian dan jangan terlalu menyimpan uang banyak di rekening, di satu rekening. Perhatikan, simpanlah di rekening yang aman menurut kalian. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, OJK baru saja mengumumkan ada sekitar puluhan pinjol yang sudah disomasi, bahkan diberikan denda sebesar 6,1 miliar per satu pinjol karena mereka lambat memberikan informasi keuangan mereka kepada OJK. Kemudian lagi atas laporan-laporan konsumen terhadap penyebaran data akibat penggunaan pinjol. Berikut informasinya, OJK beri 111 sanksi terkait kewajiban pelaporan kegiatan literasi dan inklusi.
Secara rinci, Frederica menyebut dari total 111 sanksi administrasi yang diberikan, 20 sanksi berupa peringatan tertulis. Selebihnya 90 sanksi administrasi berupa denda sebesar 6,1 miliar. Nah, ini diberikan kepada PUJK yang di dalamnya adalah pinjol. Kemudian lagi, atas informasi dari konsumen terkait dengan pelanggaran perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi berupa iklan-iklan yang sering diadukan oleh konsumen kepada OJK. Di sini disebutkan OJK telah mengenakan 17 sanksi administrasi berupa denda sebesar 432 juta dan 16 sanksi administrasi berupa peringatan tertulis untuk semua pinjol periode 1 Januari hingga 30 November. Itulah mengapa kadang-kadang kita lihat sekarang itu marketing pinjol lebih banyak ke WA, karena memberikan limit ini itu ataupun telepon berkali-kali untuk menawarkan pinjol ketimbang iklan-iklan yang banyak seperti kita lihat di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Sekalipun kita lihat OJK kemana ini ya, AFPI kemana ini ya, tapi kita lihat kalau sudah ada denda sampai miliaran seperti ini, saya yakin akan ada efek jerah terhadap pinjol-pinjolnya. Mudah-mudahan saja ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi terkait dengan adanya berita pengeroyokan DC baru-baru ini, jadi di sini anggota DPRD meminta di tahun 2026 untuk semua pelaku keuangan di Indonesia dilarang menggunakan pihak ketiga. Berarti masuk dalamnya adalah pinjol. Karena saat ini yang berada di lapangan, pihak ketiga tidak pernah ada yang sesuai dengan SOP. Pihak ketiga menagih tidak menggunakan undang-undang. Pihak ketiga menagih kadang banyak sekali menggunakan kekerasan dan intimidasi. Nah, berikut informasinya. Anggota DPR minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga. Diinformasikan, kembalikan penagihan utang kepada pelaku usaha jasa keuangan tanpa melibatkan pihak ketiga. Perbaiki tata kelola penagihan utang dengan peraturan yang mengutamakan perlindungan konsumen dan hak pelaku usaha jasa keuangan dengan tanpa atau minim celah tindak pidana. Abduh berpesan kepada OJK dan kepolisian untuk menindak tegas pelaku jasa keuangan yang menagih utang melalui pihak ketiga dengan tindak pidana. Nah, ini bagus sekali teman-teman ya. Periksa dan investigasi pelaku jasa keuangan terkait jika ada pelanggaran tindak dan sanksi tegas baik etika maupun pidana. Ini saya setuju sekali ya. Karena yang terjadi menjelang akhir tahun ini, pihak ketiga lah yang paling merajalela dan banyak mengintimidasi nasabah. Dilanjutkan lagi di sini menerangkan bahwa Abdullah yang akrab disapa Abduh menilai peraturan OJK nomor 35 tahun 2018 POJK nomor 22 tahun 2023 terkait penagihan utang oleh pihak ketiga tidak berjalan efektif. Ia juga mempertanyakan dasar hukum OJK dalam menerbitkan aturan tersebut. Mengacu pada UU nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, dalamnya tidak mengatur secara eksplisit dan memberikan mandat langsung untuk penagih utang kepada pihak ketiga, melainkan pada kreditur. Nah, betul sekali ya, karena di dalamnya ini hanya menagih kepada kreditur, bukan memberikan celah bahwa pinjol ataupun lembaga keuangan lainnya boleh menggunakan pihak ketiga. Yang mengeluarkan mandat itu adalah OJK, sehingga Abdul mengatakan bahwa OJK lah yang menjadi pihak paling bertanggung jawab. Ia menegaskan OJK tidak cukup hanya menerbitkan regulasi tanpa pengawasan ketat. Betul sekali. Ya, OJK selama ini hanya memberikan sanksi-sanksi walaupun sanksinya miliaran, tapi tidak adanya pengawasan terhadap lembaga keuangan ataupun pinjol yang menggunakan pihak ketiga, sehingga yang banyak terjadi di lapangan adalah pihak ketiga mengintimidasi bahkan mencelakai para nasabahnya. Jadi diminta olehnya di tahun 2026 nanti OJK benar-benar memutuskan semua pinjol-pinjol ataupun lembaga keuangan yang masih bekerja sama dengan pihak ketiga dan meminta kepolisian untuk bertindak secara tegas dan memberikan sanksi pidana terhadap pihak ketiga yang masih menagih di lapangan. Itulah informasinya teman-teman ya. Semoga ini terwujud tidak hanya sebagai wacana dan ini beritanya karena dasar hukumnya sudah kuat. Nah, itu dia
ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan berita ini cepat up, tidak hanya mandek di akhir tahun 2025 ini, di tahun 2026 semoga OJK langsung memberikan somasi semuanya kepada pinjol-pinjol yang masih menggunakan pihak ketiga. Ya, semoga menjadi sorotan OJK, semoga menjadi sorotan orang banyak, tidak hanya berhenti di satu anggota DPR ini, dan diharapkan semua bukti-bukti yang kalian berikan inilah dapat membuka jalan kita untuk pihak ketiga segera dihapuskan. Karena tahu sendiri kan ya, di satu Indonesia ini hanya sekian ribu saja orang yang mempunyai SPPI, selebihnya tidak. Dan kunci dari SPPI ini ketika kita tahu mereka menagih menggunakan kekerasan, intimidasi, SPPI ini ditarik, otomatis mereka akan kehilangan pekerjaan. Nah, itulah mengapa banyak desa yang tidak mau menunjukkan SPPI-nya. Jadi itu dia kuncinya, kalau setiap DC datang minta surat SPPI-nya, suratnya dalam berbentuk ATM ataupun KTP, ada fisiknya. Kalau dia hanya menunjukkan online itu hoax, itu tidak benar, itu editan. Minta sama dia, kalau ditanya sama DC-nya, kalau saya menunjukkan SPPI kamu mau bayar? Jawablah dengan lantang. Menurut informasi dari OJK menyarankan kepada saya siapapun yang datang untuk membedakan dia dengan maling adalah surat SPPI-nya. Kalau masalah pembayaran saya akan bayar langsung ke aplikasi. Nah, itu cara menjawabnya teman-teman ya, buat mempertegas DC-nya, bukan mencari keributan. Oke teman-teman ya, semakin kuat mental, semakin update lagi informasi, biar kalian ketika menjelang akhir tahun, benar-benar di akhir tahun kita lebih kuat mental lagi. Gitu ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, kuat lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.